menegakkan Jumat, wuqu'uha bi mahallin ma'dud minal balad, mesti dilakukan di sebuah tempat yang disebut ataupun yang disebut ataupun digolongkan orang sebuah kampung. Walau bi fadha, meskipun sholatnya bukan di masjid, ya kan? Bukan di kampung tersebut, tapi di sebuah tanah lapang yang bersatu dengan kampung tersebut. Kampung kita kupu-kupu. Di pom bensin itu ada tanah lapang. Anggaplah contoh lapangan bola. Berarti kan tanah lapangnya masih nyambung dengan kupu-kupu. Maka kita sholat Jumat di situ sudah sah. Kecuali ada tanah lapang yang tidak boleh sholat Jumat. Mana? Kampung kita kupu-kupu. Kemudian ambil ke kiri, ke arah warung jambu, contoh, ya kan? Adalah kemudian hutan, bukan kampung lagi udah. Maka berarti ada di sana batas kampung, namanya suar kalau dalam fikih. Setelah suar itu ada tanah lapang, yang dimana tanah lapang ini adalah yaitu tempat kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah musafir, ya kan? Karena sudah merupakan batas kampung, maka menegakkan sholat di situ tidak sah, sholat Jumatnya maksudnya. Kenapa? Karena sudah bukan kampung. Tapi kalau tanah lapangnya, fadha'nya masih dalam kampung, dan ketika orang tanya ini apa, kampung apa? Oh, kupu-kupu gitu ya. Berarti boleh sholat Jumat di fadha' tersebut, karena masih wilayah kampung. Tapi kalau fadha'nya sudah di luar kampung, dan biasanya kalau kita musafir contoh, disitulah tempat kita dibolehkan untuk memulai sholat musafir contoh, ya kan? Atau terputuslah musafir kita begitu sampai di situ, karena suar, pagar kampung, batas kampung, berarti tidak sah melakukan sholat Jumat di sana. Kita baca ibarahnya. Wa thalithuha wuqu'uha bi mahallin ma'dud minal balad walau bi fadha' ma'dudun minha minal balad. Jelas ke? Kalaupun salatnya di fadha' tanah lapang, tapi tanah lapangnya ma'dud minal balad, itu masih bagian dari kampung tersebut. Masih ma'dud, ya kan? Masih terhitung kampung. Bi angkana fi mahallin, definisinya mana? Yang dimana fadha' tersebut angkana fi mahallin, sebuah tempat la tuqsar fihi salat, belum boleh mengqasar salat di situ. Kenapa? Karena masih wilayah kampung. Musafir itu boleh, salat musafir boleh, mengqasar boleh kalau kita sudah melewati batas kampung. Kalaupun keumpamanya contoh kita masih di kampung tersebut, kalaupun kampungnya gede, luas, lebar contoh, maka kita belum boleh mengqasar salat. Kenapa? Karena belum musafir. Terhitung musafir itu kalau kita sudah melewati batas kampung kita. Luar kampung dong namanya, ya kan? Berarti kalau tanah lapangnya dalam kampung, fadha' yang dibolehkan tempat Jumat. Tapi kalau tanah lapangnya di luar kampung, yang dimana bukan kampung kupu-kupu lagi, maka berarti fadha' tersebut, tanah lapang tersebut tidak boleh menegakkan Jumat di sana. Berarti sholat Jumat boleh dilakukan di dua tempat. Yang pertama Masjid Jami, itu sepakat. Kemudian yang kedua fadha' al-ma'dudu minha, yaitu tanah lapang yang masih terhitung bagian dari kampung kita. Jelas ke? Tapi kalau kita tegakkan sholat Jumatnya di suar al-baldah, yaitu pagar kampung, berarti sudah melewati batas kampung kita, maka tidak sah menegakkan Jumat di sana. Kenapa? Karena sudah boleh mengqasar sholat. Kalau mengqasar sholat, antum sudah musafir. Orang musafir mana boleh sholat Jumat, kecuali ikut pendapat Imam Abi Hanifah, kan kembali lagi, Kiai. Jelas Kiai ya? Nah, bi mahallin ma'dud minal balad walau bi fadha' ma'dudun minha bi an kana fi mahallin la tuqsar fi shalah wa in lam yattasil bil abniyah. Ya kan? Meskipun fadha' tersebut enggak nyambung dengan bangunan-bangunan kampung, kalau masih terhitung kampung kita, masih boleh di tanah lapang itu menegakkan salat Jumat. Padahal tidak muttasil dengan abniyah, dengan bangunan-bangunan. Makanya tadi saya umpamakan, ini kampung, ya kan? Kemudian hutan, ada tanah lapang, tapi itu masih kampung kita. RT berapa ini? Biar RT 1 RW RW 6, ya kan? RT 1 RW 6 Cimanggu City contoh, itulah batasnya. Nah, sebelum Cimanggu City di pom bensin tanah lapang. Kalau ditanya ini tanah lapang di mana nih posisinya, alamatnya? Oh, di RT 1 RW 6 contoh, ya kan? Berarti kita masih sah sholat Jumat di sana. Di sebelah Cimanggu City ada tanah lapang. Begitu tanya, ini RT apa ini? Oh, ini mah RT 2 RW 12 contoh, udah nggak sah sholat Jumat di sana. Untuk kampung kita yang sah di situ ya RT 2 RW 12 gitu loh. Jelas ya? Ya, pokoknya syaratnya ma'dudun minha itu saja udah. Kalau walaupun RT-nya beda tapi kampungnya sama. Nanti ada bahasan khususnya. Ada bahasan khususnya nanti. Kita tunggu ya. Bi khilafi, ya kan?
mahal ghairi ma'dudin min'a wa huwa ma yajuzu safaru wa huwa ma yajuzu as-safaru al-qasra minhu. Tidaklah atau berbeda kalau fadha'nya itu sudah tidak terhitung bagian daripada balad kita. Apa yang sudah tidak terhitung definisinya? Ma yajuzu as-safar. Kita sudah boleh musafir dari situ sehingga al-qasra minhu, ya kan? Sehingga kita melakukan qasar dari situ, ya kan? Maka berarti tidak sah melakukan Jumat dari situ. Faham ya? Berarti makanya hitungannya suar, pagar kampung, batas kampung, gitu ya. Kalau batasnya atau kalau kita sholat Jumatnya di batas kampung, kita sudah dibolehkan menjamak sholat, mengqasar sholat dan terhitung musafir. Begitu kita sampai di sana, maka berarti tidak sah melaksanakan Jumat di sana. Tapi kalau masih ma'dudun minha, maka sah kita melakukan Jumat dari ma'dud tersebut atau dari fadha'ah tersebut. Sampai situ kayak ada pertanyaan? Jelas ya? Ya itu Sore. kalau rukun khutbahnya ketinggalan, kita melaksanakan apa? Setelah itu sholat zuhur. Oh iya pasti. Gitu. Iyalah. Kan nggak sah khutbahnya. Kalau masih ada waktu ulangin. Oke. Selesai khutbah, Allahu Akbar. Sementara imam tadi rukun khutbahnya kurang, ya udah khutbah lagi. Itu kan tadi kita banyak khutbah lagi. Istinaf dari awal. Yang susah nyadarnya jam 3 dari waktu, ya kan? Sudah. Tapi kalau masih di masih di masjid, maksudnya masih enak. Udah duduk kita khutbah lagi. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang khutbahnya. Kadang yang bisa bikin lupa rukun khutbah itu karena panjang khutbahnya, Ustaz. Yang dikit aja lah, khutbah nggak boleh panjang. Apalagi lagi banyak utang, gampang lupa itu. Ya kan? Yang bikin utang, akhirnya lupa rukun khutbah. Makanya tidak boleh panjang. Nanti panjangin dikit dia sama aja. Keutamaan wirid setelah Jumat sama iadah sama Yang ada. Zuhur. Yang ada. Yang ada. Ya ada. Oh gitu. Ya. Walaupun enggak ada Walaupun. setelah habis sholat Jumat salam langsung diri sholat zuhur, kemudian pulang enggak ada yang wirid gitu. Itu Ya. utama. Wirid itu adalah untuk penyempurna. Yang ada itu adalah nafsul ibadah. Maka kaidah berlaku dalam Asmaul Fadhail, al-ibadatul muta'allaqah bi nafsil ibadah tuqaddam min al-muta'allaqah bi mahaliha atau bi makaniha, ya kan? Wal ibadatul muta'alliqah bi azminatil ibadah tuqaddam min al-muta'allaqah bi makaniha. Nafsul ibadah tuqaddam min al-azminah wal amkinah. Sudah? Azminatul ibadah tuqaddam min amkinatil ibadah. Jelas lagi. Jadi sesuatu yang berkaitan kepada diri ibadah itu mesti didahulukan daripada yang lainnya. Zikir itu azmin, Ustaz. Waktu itu mah. Zikir setelah sholat itu mah azminah, setelah sholat gitu loh. Sementara ibadah itu nafsa sholah. Itu nafsa ibadah. Itu kodam, itu mesti, Ustaz. Jadi Jumat salam langsung yang ada, baru zikir kalau mau zikir. Enggak, kalau Begitu, misalnya Jumat salam iadah enggak zikir langsung balik gitu maksudnya. Salah. Itu mah bukan bicara tentang gabdolan. Adanya yang wajib yang fadilah nih. Jadi kalau Iya, enggak ya, aja gimana? Adanya fadilah yang Zuhur. wajib. Jadi yang ini bukan yang wajib, ini jadi kehati-hatian. Fadilah. yang pertamanya diadakan seperti itu, setelah salam langsung komat. Nah, pernakan reaksi jamaah akhirnya diadakan baca zikiran dulu, yaitu seperti baca Fatihah. Diumumin itu, biar orang pada tahu. Itu komplain. Kompak. Apa Oh, mestinya baru? ada dulu. Iya. Maunya mereka ada dulu. Enggak, justru itu kata kiainya harus iadah dulu setelah salam. Masyarakat jamaahnya komplain. Oh. Banyak kabur. kena- Biasanya kalau masyarakat itu karena berangkat dari ketidaktahuan. Kalau ada komunikasi sebelumnya, insya Allah paham mereka. gitu. Kita mesti ada. Kalau nggak yang ada nanti sholat kita khawatir tidak sah. Masa mereka nggak mau sah sholatnya, ya kan? Yang susah itu mereka nggak tahu, tiba-tiba kita mengambil sikap, itu yang biasanya masalah. Apalagi yang komunitas itu yang punya kampung, yang punya masjid, wakaf kakeknya, bahaya tuh, ya kan? Kamu yang akan kamu ustadz dan khotib, saya di sini. Besok kamu khutbah nggak dikasih amplop, makin bahaya. Jelas Ge? Ada pertanyaan lagi cukup? Oh, selesai. Maksudnya iadah dijamakan atau empat? Gimana? Waktunya iadah. Ya ada. Apa? Kalau kompak semuanya mau ada, iya dah. Ya ada zuhur, sholat jemaah dong. Jadi kalau tidak kompak ya munfarid. Gitu. Kalau untuk pribadi lebih bagus baca itu dulu apa kita iadah dulu?
baca secara zikir. pribadi. Tetapi ada. Ya Tapi itu ada nafsu salam ibadah. kita. Iya, tetapi ada. Tetapi ada. Jelas gak ya? Ya. Far'un law kana fi qaryatin arba'una kamiluna. Kalau di sebuah negeri itu ada 40 orang yang mereka itu sempurna. Sempurna itu maksudnya bukan hamba, kemudian mereka sudah dewasa dan kemudian mereka itu tidak pernah sakit. Lazimat humul jum'atu, maka wajib mereka menegakkan salat Jumat. Bal yahrumu alaihim alal mu'tamad ta'tilu mahallihim min iqamatiha wa dhiyab ilaiha min baladin ukhra wa in sami'un nida'a. Bahkan haram hukumnya mereka ta'til, mengosongkan mahallihim tempat mereka min iqamatiha, dari menegakkan Jumat, wa dhiyab ilaiha, atau haram mereka hukumnya pergi meninggalkan kampung tersebut, fi baladin ukhra, menuju kampung yang lain, kampung tetangga, wa in sami'un nida'a, kalaupun suara azan berkumandang terdengar di telinga mereka. Jadi 40 wajib menegakkan Jumat. Jelas kan? Itu terus yang itu Pak, yang untuk Tirtamas kan banyak masjid tuh Bu, ya. Iya. Nah, sebelah kiri, belakang, depan, sebelah kanan, kiri itu masjid semua itu. Kalau itu kampung, Tirtamas itu kampung, ya kan, falahu hukmun fil mahalli, maka dia punya hukum sendiri, silakan tegakkan Jumat. Tapi kalau dia masuknya adalah ke kampung lain, contoh kampung sebelah karena perumahan aja, maka berarti masuk hukumnya di kampung yang sebelahnya. Semua tuh. Ya, kalau itu kampung, ya kan, punya, artinya kampung itu kan punya pemimpin khusus gitu kan, seperti kampung yang lain lah. Berarti falahu hukmun fil mahalli. Nah seperti Kukupu ini kan satu kampung Kukupu, sedangkan beberapa RW masjidnya juga banyak. Ini yang mana? Iya, Apa berarti yang satu kampungnya Kiai mesti dipilih satu Jumat di satu kampung. Jadi nggak boleh tiap masjid, nggak boleh. Ini Sama kan- kayak di Mekah, Kiai. Sama kayak di Mekah. Ini saya baca ya, Kiai ya. Saya baca. Di halaman 60 paling bawah, Kiai. Coba dilihat. Di tengah. 60. 60 paling bawah di tengah. Supaya kejawab pertanyaan Kiai. Ya, Qauluhu qala syekhuna fi tuhfah. ya. Lihat nggak? Di garis bawah ya. Ya. Qauluhu innama yattajihu dzalika, atau innama yuttajahu dzalika, kaunu kulli mawdi'in lahu hukmun mustaqil. Setiap kampung punya hukum tersendiri. Itu hukum pertama ya. Setiap kampung punya hukum tersendiri. Artinya tiap kampung punya hukum untuk menegakkan sholat Jumat tanpa dikontaminasi sama kampung lain. Kelihatan ya? Oke, syaratnya apa? Qauluhu in udda kullun ma'a dzalika. Kalau terhitung kampung, okay. Kalau nggak terhitung, kita lihat ini keputusannya. Ma'atam yizi kullin bi ismin qaryah mustaqillah. Biasanya namanya beda-beda. Kupu-kupu itu kan kampung, Ustaz. Ya. Banyak RT nggak dihitung. Kita mau hitung kampungnya. Berarti setiap orang yang tinggal di kupu-kupu, dia mau RT 99 pun, RT 200 pun tetap namanya kampung kupu-kupu. Kenapa? Karena yang dihitung qaryatin, ismu qaryah. Jelas ya? Jelas ya? Fa in lam yu'addu kullun ma'a dzalika qaryah mustaqillah. Kalau nggak dihitung kampung sempurna, kal mawadi al muta'addidah di Makkah, seperti nama tempat banyak di Mekah, al musammat, yang dimana nama tempat itu banyaknya namanya al hawayir. Al hawayir, hawayir itu jamak harotun, lorong, atau RT RW, udah gitu deh. Jadi hawayir itu RT RW, Kiai. Kalau dulu kan namanya lorong, kayak kampung saya mana ada RT RW. Dulu lorong 1, lorong 2, 3, 4 gitu. Itu satu kampung semua gitu. Namanya hawayir. Nah, kalau dia hawayir, lorongnya yang banyak, RT-nya yang banyak, tapi kampungnya satu gitu ya. Fa inna kullu mawdi'in lahu ismun makhsus. Ada setiap nama lorongnya, kasyubaikati wasyamiyati. Di sana begitu, lorong Syubaikah, lorong Syamiyah, itu nyambung, Ustaz. Tinggal di mana? Di Syubaikah. Padahal semuanya namanya Mekah, Ustaz. Di mana? Di Syamiyah. Di mana? Jabal Hindi. Saya dulu tinggal di Syubaikah. Syubaikah sekolah Salatiah. Syamiyah itu tempat tinggal saya. Jabal Hindi tempat tinggal saya. Itu lorong, Ustaz. Tapi namanya Mekah gitu loh maksudnya. Namanya Mekah. Nah, kita lihat hukumnya bagaimana. Wasyamiyah. Falaisa likulli hukmin makhsus bal al-kullu hukmuhu hukmun. Maka masing-masing lorong enggak punya hukum, Ustaz. Tapi hukumnya itu satu hukum. Jadi RT RW mau 10 pun kalau satu kampung udah. Jadi bukan RT RW nya yang dihitung masjidnya, tapi masjid kampungnya namanya jami'. Seperti
di Syamiyah dan Subaikah gitu loh. Itu lorong Ustaz. Lorong segang lah, gang Samiyah, gang Subaikah kayak gitu. RT RW. Itu sekampungnya. Nah, kalau seumpamanya contoh hawayirnya yang banyak, RT RW-nya, maka hukumnya falaysa likulli hukmin maksus. Maka nggak punya hukum maksus. Apa hukum? Terus gimana dong? Bal al kullu hukmu mawdi'in wahid. Hukumnya satu. Berarti satu masjid semuanya kumpul. Kalau yang dipermasalahkan masalah kampung, biasanya ada masjid yang ada di perbatasan kampung. Misalnya ini Serempet, ini Kukupu. Nah ini kan yang masjidnya di Serempet, ini orang Kukupu, ini di pinggir masjid. Apa dia tetap di Serempet? Kampung dia, Ustaz. Ini nggak boleh dua. Kampung dia. Kalau kita sih saya di kita memang udah lain kampung sih, antara Cimanggu atas dan lain desa. Maka saya memperkuat untuk diadakan masjid di atas itu. Setuju. Gitu. Kita baca dulu belum selesai ya. Terus Wa ibaratu fatawa Ibnu Hajar. Kita lihat nih, ini fatwa Ibnu Hajar nih Ustaz. Su'ila rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanyakan an baladin tusamma Rawan. Ada yang bertanya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bagaimana itu kampung Rawan, Syekh? Biha thalatha qura. Biha thalatha qura. Kampung Rawan ini 3 kampung Ustaz. Rawan ini berarti hitungannya kelurahan ya. ya. Kelurahan. Kemudian di situ ada 3 kampung. Bismin wa sifatin baina kulli qaryatin awal min 50 dhira'an. Nah, kita ulangi. Thalathu qura mafsulah. Kampungnya terpisah. Tapi sama-sama namanya Rawan, kelurahan Rawan. Kampungnya 3 nih, terpisah. Kullu qaryatin bismin. Setiap satu qaryah yang 3 ini nama kampungnya beda-beda. Ya kan? Ya. Semua kelurahan Rawan, ini kampungnya kupu-kupu, ini apa? Serempet, kemudian ini Cimanggu, contoh gitu deh, ya kan? Berarti tapi semuanya namanya adalah Rawan, ya kan? Rawan ini kelurahan 3 kampung ini deh. Ya. Nah, ini ada 3 kampung di Syekh. Ada yang nanya dia. Setiap kampung itu mafsulah, terpisah. Mukhtasah, tertentu. Kullu qaryatin bismin, setiap kampung ada nama. Wasifah, setiap kampung ada sifat. Baina qaryatin aqal min 50 dhira'an. Tapi jarak antara kampung-kampung itu nggak sampai 50 hasta. 50 hasta, satu hasta sama dengan 45 cm. Anggap 50 cm lah, ya kan? 50 cm. Berarti 5 kali 5, 250 meter lah contoh. Nggak sampai segitu. Berarti kan dekat nyatu, ya kan? Batasnya nggak sampai 50 ziro, gitu loh. Fabanu masjid al-iqamatil jum'ah. Maka mereka yang 3 kampung ini pun membangun sebuah masjid untuk masjid perkumpulan demi untuk menegakkan sholat Jumat. Betul? Sampai situ paham ya? Paham ya? Fi khittatin abaniyah autan al-mujma'in. Persis di tengah-tengah kampung tersebut dibangun masjid perkumpulan. Paham gak, Kiai? Di 3 kampung ini ada 3 masjid, masing-masing satu. Tapi karena terhitung masih satu kampung, namanya Kampung Rawan atau Kelurahan Rawan, maka mereka bangun masjidlah satu masjid besar perkumpulan 3 penduduk kampung ini. Sampai situ paham gak? Ini Paham masjidnya ya? namanya musola ya. Betul. Ya, masjid. Fasallu fihi. Semua yang 3 kampung ini sholat di masjid yang di khittoh yang tadi, ya kan? Kemudian fahasala bainahum muqatalah, terjadilah perang, berantem, tawuran kampung ke kampung, ya kan? Pengen jadi DKM. Famfarodat qaryatun, pemberontaknya satu kampung, akhirnya dia terpisah dari 2 kampung. Masih dibaca loh Ustaz, di garis bawahi. Famfarodat qaryatun minas thalathah, satu kampung terpisah, ya kan? Bijum'atin, dia sendiri menegakkan sholat Jumat. Berarti 2 kampung gabung, satu misah gitu ya. Kemudian wa ahlul qaryatain, yang 2 kampung ini, satu kan misah, tinggal 2 ya. Banu masjidan thaniyan bijum'atin akhar. Mereka pun membangun masjid. Ya udahlah biarin dah, mereka ambil masjid itu aja. Kita bangun buat kita. Akhirnya satu kampung yang tadi muqatalah memakai masjid yang lama, yang 2 kampung yang masih kompak bangun masjid baru. Gitu kan? Pertanyaannya, fahal yalzamuhum ayyajtami'u bi jum'atin wahidatin wa tabtulul ukhra bi wujudil amani bainahum aula. Jika satu saat mereka damai kembali, karena kan kalau muqatalah kan udah sepakat Ustaz. Kalau terjadi berantem, ya kan?
kemudian anggota Jumat cukup 40, boleh satu kampung menegakkan 2 Jumat. Itu sepakat, udah gak ada masalah itu. Gak ada masalah itu, Ustaz. Di kampung saya NU sama Muhammadiyah, Ustaz. Muhammadiyah nggak mau gabung dengan NU nggak mau gabung Muhammadiyah, daripada gabung mending berantem. Contoh nih, maka berarti keduanya bikin masing-masing. Itu sepakat, nggak masalah, Ustaz. Nggak masalah, ya kan? Karena bolehnya menegakkan 2 Jumat di satu kampung, salah satu ilatnya adalah terjadi muqatalah. Kita anggap muqatalah karena beda organisasi. Atau terjadi Jumat yang satu kecil, ya kan? Masjid yang satu kecil akhirnya tidak menampung semua jemaah, maka boleh, ya kan? Itu kan termasuk ya. Nah, ini udah aman nih, tadi berantem. Nah, ketika mereka sudah kompak kembali yang 3 kampung, pertanyaannya kepada Al-Imam Ibnu Hajar, masihkah seperti hukum awal yang satu kampung misah, yang 2 kompak, atau mesti digabungkan 3-tiganya satu masjid kembali? Ini itu pertanyaannya. Maka fa'ajaba, dia jawab, nafa'allahu bihaitsu kanatil qira'ah al-madhkurah yatamayaz ba'daha an ba'din wa kana kullu qaryatin arba'una min ahli jum'ah kharaju an ahdatil wujub wa sahhat jum'atu unsawun al-mutaqabbil al-mutaakhir. Enggak apa-apa. Lanjut yang di sana, lanjut yang di sini. Itu jawabnya. Ya, berantamnya nggak diperhitungkan lagi, yang penting lanjut aja udah. Makanya Yang kalau penting bergabung- cukup anggota Jumat. Kalau bergabung lagi ada imam yang dipecat. Nah itu ntar imamnya main dukun lagi. Jelas ya? Siap. Hah? Bukan. Yang di Madinah ya, bukan. Ini jelas ya? Oke, kita cukup. Ya, itu satu lagi. Kalau seandainya di dalam satu wilayah itu dia bikin masjid dengan alasan mungkin di daerah dia sendiri banyak yang nggak mau ibadah, tapi karena misalkan dia bikin masjid, jadi orang itu bisa mau ibadah gitu. Nah, itu juga perang itu namanya, Ustaz. Namanya muqatalah juga itu. Alasan itu. Boleh. Iya, itu udah ilat itu. Yang penting cukup anggota Yang Jumat. serempet kan gitu alasan.